visit my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Oke, next. Kita lanjutin ya ceritanya. Bab 9. Gadis kecil Paman L. Hari ini adalah hari Minggu. Masih tersisa 4 hari lagi waktu Naya untuk melunasi hutang kakaknya kepada Daniel. Uang yang sudah Naya kumpulkan bekerja di bar hanya cukup untuk melunasi kepada rentenir. Naya tidak bisa berpikir lagi kemana ia harus mencari uang 10 miliar dalam waktu 4 hari. Menikah itu tidak terlalu buruk bagi Naya. Meskipun Naya nantinya akan diperlakukan kurang baik, ia akan tetap menerimanya. Naya sudah memikirkan, jika ia menikah karena hutang, kakaknya mungkin ia hanya akan dijadikan pelayan. Meskipun begitu, untuk sekarang Naya masih berusaha mencari uang buat melunasi semua hutang kakaknya. Naya masih belum melihat wajah calon suaminya. Ia hanya mengetahui namanya saja. Bahkan Naya sudah mencari di internet tentang calon suaminya itu. Namun tidak ada foto yang menampakkan wajahnya. Naya sudah mencari di semua media sosial, tetapi ia tidak menemukan satu foto pun tentang calon suaminya itu. Ia hanya menemukan data dirinya saja. Itu pun tidak terlalu jelas atau bisa disebut data palsu. Gadis itu juga pernah bertanya pada kakaknya, namun tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Karena hari ini adalah hari Minggu, Naya berniat ingin pergi ke mall, sekedar mencuci matanya. Naya tengah bersiap-siap untuk pergi keluar. Sementara Satria, ia kini sedang berada di teras rumah. Naya sudah selesai memolesi wajahnya dengan make up tipis. Ia memakai baju santai yang panjangnya selutut, dengan tas ransel kecil yang berada di punggungnya. Gadis itu hanya membawa uang 300.000. Ia tidak peduli sama sekali. Yang diinginkan gadis itu adalah jalan-jalan, serta mencuci matanya dengan melihat barang-barang mewah yang ada di mall. Untuk pertama kalinya Naya libur di hari Minggu. Karena biasanya di hari Minggu ia akan sibuk dengan mondar-mandir mengantarkan minuman ke pelanggan. Sebenarnya yang dilakukannya sekarang bukan keinginannya, tapi keinginan kakaknya. Satria menyuruh Naya untuk pergi berjalan-jalan ke mall agar Naya tidak terlalu gila bekerja. Di mall pun seseorang yang akan menunggunya kedatangan. Siapa lagi kalau bukan Daniel? Daniel ingin menemui Naya langsung. Namun, Naya tidak akan mengenalinya sebagai calon suami, tetapi sebagai paman. Flashback on. Seorang pria tengah menangis di pemakaman ayahnya. Ia menangis terseduh-seduh. Tidak ada yang menemani pria itu. Ia hanya sendirian, seraya memegang nisan ayahnya. Di saat pria itu menangis, tiba-tiba ada gadis kecil yang menghampirinya. "Paman," panggilnya dengan suara lembut. Pria yang dipanggil paman itu tak ada lain adalah Daniel. Sedangkan yang memanggilnya paman adalah Naya. Saat itu, umur Naya masih menginjak 13 tahun. Maka dari itu, ia memanggil Daniel dengan sebutan paman. Daniel yang mendengar suara lembut khas anak-anak memanggilnya, seraya menoleh. Namun sebelum itu, ia terlebih dulu mengusap air matanya. Kedua mata mereka bertatapan, mengunci begitu lama. Naya tak sengaja bersin akibat hidungnya yang terasa gatal. Dan alhasil, mereka berdua berhenti bertatapan. "Maaf, paman, hidungku sedikit gatal," ucap Naya, seraya menekan-nekan pelan hidungnya. Sedangkan Daniel hanya fokus melihat apa yang dilakukan gadis kecil di hadapannya. Tidak ada reaksi apapun yang ditunjukkan Daniel. Ia hanya memasang wajah datarnya.
Karena Daniel tidak berbicara dan hanya melihatnya saja, Naya pun kembali mengoceh dengan memanggil Daniel lagi. "Paman, siapa nama paman?" tanya gadis itu dengan bawel. Tak lupa ia mengedip-ngedipkan matanya kepada Daniel. Tujuan Naya bukan merayu Daniel, tetapi ingin membuat Daniel tersenyum kembali dan tidak bersedih. Naya tahu bagaimana rasanya kehilangan orang tua. Ia sudah mengalaminya di umur 10 tahun. Tentu saja lebih menyakitkan daripada Daniel. Daniel yang sudah berumur 20 tahun. Ia baru merasakan kehilangan orang tuanya, sedangkan ia sudah lebih dulu kehilangan. Daniel menatap Naya dengan tajam, namun tatapannya tak membuat Naya takut. Bahkan, Naya membalas tatapan Daniel dengan mengedip-ngedipkan matanya kembali. Naya ikut berjongkok di sebelah Daniel. Ia menatap kuburan yang ada di hadapannya. "Paman, jangan sedih lagi. Itu hanya akan membuat ayah paman ikut sedih," bujuk Naya. "Paman harus senyum seperti ini." Naya menunjukkan senyumannya yang manis itu. Jika di sampingnya itu orang dewasa, mungkin Daniel sudah mengusirnya dengan kejam. Namun sekarang, ia tidak mungkin mengusir seorang gadis kecil itu. Daniel berpikir sejenak. Ia memikirkan perkataan dari Naya barusan. Perkataan Naya memang benar. Ia tidak boleh bersedih terus-terusan. Pria itu menoleh ke arah Naya. "Gadis kecil, siapa namamu?" Daniel mengusap pelan pucuk kepala Naya. "Dan Naya, paman," sahut Naya, lembut. Ia mengulurkan tangannya sambil tersenyum lebar. "Nama yang bagus dan cocok untukmu." Naya hanya menganggukkan kepalanya saat namanya yang dipuji bagus itu. "Tapi bisakah kau tidak memanggilku paman, gadis kecil? Aku tidak setua itu, bukan?" minta Daniel yang tidak enak dipanggil dengan sebutan paman. Naya terkekeh. Ia merasa lucu dengan apa yang diucapkan Daniel barusan. "Ayolah paman, mungkin kita hanya akan bertemu sekarang. Jadi panggilan itu tidak masalah kan?" Naya memelas. Ia menghela napasnya. Gadis itu memajukan bibir bawahnya. Ia cemberut. Daniel yang melihat tingkah Naya merasa sangat gemes. Gadis di hadapannya benar-benar kurang ajar. "Baiklah, aku akan menuruti permintaanmu, gadis kecil." Daniel tersenyum. Diikuti Naya yang juga ikut tersenyum. "Jadi nama paman siapa?" Gadis itu memainkan tanah yang ada di bawah kakinya, seraya menunggu jawaban dari Daniel. "El." Daniel menjawab pertanyaan dari Naya dengan singkat. Bahkan ia hanya memberitahu nama panggilannya saja, bukan nama aslinya. "Hah, El? El apa, paman?" tanya Naya yang tidak mendengar jelas apa yang diucapkan Daniel barusan. Daniel menarik napas panjangnya. Gadis kecil di sampingnya itu benar-benar membuatnya sangat gemes. Ia ingin sekali mencubit kedua pipi tebal Naya. "Panggil saja aku El," kata Daniel lembut. "El langkah, paman?" Naya mengubah wajahnya menjadi sangat polos. Bahkan ia seperti ingin menangis setelah ditatap tajam oleh Daniel. "Gadis kecil, kau sudah membuatku marah. Paman ini tidak akan melepaskanmu." Batin Daniel tersenyum licik. "Terserah kau mau panggil pria ini apa," Nia tersenyum licik. Hal itu membuat Naya bergidik ngeri. Naya sedikit takut saat melihat seringnya licik dari Daniel. Namun, ia mencoba untuk menyembunyikannya dengan kekehan kecil yang ia buat. "Baiklah, Paman El," cicit Naya kikuk. "Paman, Naya mau pulang dulu. Soalnya perut Naya sudah lapar." Naya memegang perutnya yang sesekali mengeluarkan suara kecil. Tapi Daniel masih bisa mendengarnya. Pria tampan itu terkekeh saat mendengar suara perut Naya yang lapar. Naya yang ditertawakan oleh Daniel, ia merasa kesal dan langsung merajuk seperti anak kecil yang tidak dituruti kemauannya. "Kau ikut aku, kita akan pergi ke restoran terdekat untuk memberikan cacingmu itu makanan."
ledek Daniel. Pria itu seolah-olah sudah melupakan kesedihannya atas kehilangan sang ayah. Dan gadis itulah yang sudah membuatnya melupakan meskipun hanya sejenak. Paman tidak akan menculik Naya kan? Naya tahu kalau Naya ini cantik. Tapi Paman jangan begitu kepada Naya. Daniel tercengang mendengar banyaknya ocehan dari gadis kecil di sampingnya. Bahkan gadis kecil itu dengan bangganya memuji wajahnya yang cantik itu. Daniel tertawa terbahak-bahak sambil bahunya ikut terguncang. Kau ini ada-ada saja gadis kecil, ucap Daniel. Naya hanya manggut-manggut saja. Keduanya pun berdiri dari posisi berjongkoknya. Ayo paman. Naya menggandeng tangan Daniel tanpa meminta izin. Gadis kecil itu benar-benar sangat lancang. Daniel hanya tersenyum menanggapi perkataan dari Daniel. Ia pun membalas gandengan tangan dari Naya. Flashback of. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Dadah.